Gambaran umum price action. Pergerakan harga sebenarnya hanya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu besarnya jumlah permintaan, demand, dan jumlah penawaran, supply. Hukum ekonomi mengatakan bahwa ketika lebih banyak permintaan daripada penawaran, maka harga barang akan naik, begitu pula sebaliknya. Berikut adalah contohnya. Di grafik di atas tab 1H, dapat dilihat bahwa dari posisi 1, harga tiba-tiba turun dengan cepat dan kemudian merangkak naik ke posisi 2, kemudian melanjutkan tren turun. Posisi awal mula di mana harga mulai jatuh, ini bisa diakibatkan oleh banyak hal. Namun ada sebuah pola di mana harga akan bergerak kembali menuju titik jatuhnya harga tersebut sebelum meneruskan tren. Posisi 1-2 ini kita sebut sebagai supply level, di mana ketika harga menyentuh level tersebut, jumlah penawaran, supply, terlalu banyak tanpa adanya permintaan, sehingga harga kemudian akan jatuh. Ingat, ketika penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga barang akan turun. Sementara dalam gambar kedua, kita bisa melihat bahwa ketika harga mencapai zona base, harga akan melanjutkan tren sebelumnya. Zona base ini kita sebut dengan istilah demand level, di mana ketika harga menyentuh level tersebut, jumlah permintaan, demand, terlalu banyak tanpa adanya penawaran, sehingga harga kemudian akan naik. Penentuan level supply dan demand. Setelah kita memahami penerapan hukum ekonomi tersebut dalam trading, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan level, baik supply maupun demand. Ketika harga bertolak dari suatu titik, akan ada 4 pola universal yang ditemui, yaitu 1. Drop Base Rally, DBR, yang kemudian membentuk demand level. 2. Rally Base Drop, RBD, yang kemudian membentuk supply level. 3. Drop Base Drop, DBD, yang menandakan bahwa adanya perubahan tren naik menjadi turun. 4. Rally Base Rally, RBR, yang menandakan bahwa adanya perubahan tren turun menjadi naik. Level supply maupun demand kuat dapat dilihat dari adanya pola DBR atau RBD, di mana harga langsung beranjak naik setelah menyentuh base. Apabila Anda berpatokan pada kriteria tersebut, Anda dapat meminimalisir loss trade akibat penentuan level yang kurang optimal. Berikut adalah sedikit latihan yang bisa Anda lakukan sekarang juga, untuk memberikan nama pola yang terbentuk pada level-level yang diberi tanda lingkaran. Setelah Anda mengisi, Anda dapat mencocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada gambar ini. Anda dapat menemukan adanya 2 level tersembunyi yang menggunakan pola DBD dan RBR. Pola ini terjadi ketika adanya perubahan level, base yang terbentuk dari DBD akan menjadi supply level, dan base yang terbentuk dari RBR akan menjadi demand level. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika harga bergerak turun dan menyentuh base, jumlah penawaran ternyata masih lebih tinggi daripada jumlah permintaan, sehingga harga dipaksa untuk turun menuju base yang baru dan membentuk demand level yang baru sebelum akhirnya naik kembali. Ketika harga bergerak naik dan menyentuh base, jumlah permintaan ternyata masih lebih tinggi daripada penawaran, sehingga harga dipaksa untuk naik dan membentuk supply level yang baru sebelum akhirnya bergerak turun kembali. Langkah yang dapat Anda lakukan untuk open posisi di DBD, RBR,
adalah 1. Perhatikan tren dari chart Anda, selalu open posisi selaras dengan tren. Apabila tren harga naik, maka pasang hanya posisi buy dan tunggu harga di demand level yang telah Anda tentukan. 2. Semakin sering level tersebut berganti jenis, dari supply menjadi demand level, dan sebaliknya, maka semakin lemah level tersebut. Hindari membuka posisi di level tersebut. 3. News dapat menjadi pendamping analisa Anda, sehingga Anda dapat melihat peluang jauh lebih cepat daripada trader teknikal lainnya. 4. Disiplin dan risk management yang tangguh adalah kuncinya. Ingat, tidak ada trader yang selalu 100% profit dari setiap posisi yang dibuka. Kita akan bahas tentang 4 pola ini secara lebih lengkap di video berikutnya ya.